Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, Hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-30 sampai 37. Markus pasalnya yang ke-9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, banyak orang sangat mendambakan posisi sebagai seorang pemimpin. Tanpa disadari, seringkali hal ini dianggap sebagai kesempatan untuk meninggikan diri atau memegahkan diri. Karena dengan posisi itu, kita dapat memerintah dan menegur orang lain. Banyak orang mengejar jabatan posisi itu. Nah, dalam bagian yang kita baca hari ini, dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya memasuki masa penderitaannya.
Namun ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, sepertinya murid-muridnya tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka tidak mengerti itu, mereka segan untuk bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang dikatakan itu. Nah, setelah itu mereka malah berdebat siapa yang paling tinggi atau siapa yang paling penting di antara mereka. Jabatan siapa yang paling penting di antara murid-murid itu. Nah, ketika tidak bertanya kepada Tuhan Yesus, mereka malah berdebat siapa yang paling utama di antara mereka. Nah, ketika sampai ke Kapernaum, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka bicarakan atau perdebatkan. Namun ketika Tuhan Yesus menanyakan itu kepada mereka, mereka tidak menjawab apa-apa. Perilaku ini memperlihatkan ciri seorang yang melakukan kesalahan tetapi tidak mau mengakui. Mereka berdebat sedemikian rupa dan ketika ditanya, mereka tidak mau mengakui. Mereka hanya diam saja. Sikap diam juga bisa menunjukkan kekerasan hati dari para murid-murid itu. Setelah itu Tuhan Yesus menjelaskan arti menjadi yang terbesar, karena sebenarnya Tuhan Yesus tahu apa yang sedang mereka perdebatkan itu. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan arti dari menjadi yang terbesar atau yang terpenting dengan cara merendahkan diri dan melayani semua orang. Lalu Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan memeluknya sebagai contoh menyambut Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dan bagian ini apa yang kita pelajari? Pertama, jangan malu mengakui kesalahan, karena ketika kita mengakui kesalahan itu adalah kondisi di mana kita jujur. Jujur merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, karena itu adalah dasar atau alasan orang lain untuk percaya kepada kita. Dan ketika kita mengakui kesalahan kita, di sana kita juga menerima untuk belajar, dan kita akan berkembang ketika kita mau mengakui kesalahan kita itu. Nah, selain itu, dalam bagian ini kita juga bisa belajar bahwa pemimpin harus merendahkan diri dan melayani. Pemimpin itu bukan seorang yang ada di atas dan mengatur saja, tapi seorang yang melayani, bersedia untuk melayani. Kristus juga melakukan itu di dalam hidupnya. Ketika dia datang ke dunia, dia melayani setiap orang yang ada di sekitarnya. Walaupun dia pemimpin pada waktu itu, dia melayani dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Akhirnya kita boleh terus belajar semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali belajar dari firman-Mu. Kami serahkan proses belajar kami hari ini, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.